Heho Pop gengs. Menjadi profesi yang dikatakan netizen sebagai menantu idaman, membicarakan polisi dan juga tentara tentu menarik perhatian. Nah, di zaman sekarang puncak dua institusi ini dipegang oleh dua orang top. Institusi Polri di tangan Jenderal Polisi Dr. Andos Listio Sigit Prabowo MSI, yang sejak 21 Januari 2021 kemarin menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan untuk TNI dipegang oleh Jenderal TNI Muhammad Andika Perkasa, SE, MA, MSc, MPhil, PhD. Wah, panjang bener ya namanya. Beliau diangkat sebagai Panglima TNI pada 17 November 2021 kemarin. Nah, sebagai pemuncak dari dua institusi tadi, bagaimana kalau hari ini kita membandingkan keduanya dalam beragam aspek, mulai dari karir, kekayaan, dan lain-lain. Baik, bagaimana kalau kita mulai dari kekayaannya dulu? Sebagai pejabat publik, harta Pak Sigit dan juga Pak Andika tentu bisa diketahui oleh publik lewat LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Untuk Pak Sigit sendiri, dari LHKPN-nya dilaporkan kalau total kekayaannya mencapai 8,3 miliar rupiah pada 11 Desember 2020 silam. Dari harta ini, Pak Sigit memiliki beragam aset yang didominasi oleh kepemilikan tanah. Lahan tanah yang dimiliki tersebar di Semarang, Tangerang, dan Jakarta Timur, yang totalnya mencapai 6,13 miliar rupiah. Lalu setelah itu ada kas senilai 869 juta rupiah dan harta bergerak senilai 975 juta rupiah. Untuk kendaraan sendiri, Pak Sigit dilaporkan hanya memiliki satu Toyota Fortuner 2018 yang seharga 320 juta rupiah. Sedangkan untuk Pak Andika, dari LHKPN-nya ternyata total harta yang dimiliki sangat fantastis, yang jumlahnya mencapai 179,9 miliar rupiah berdasarkan laporan 20 Juni 2021. Dengan kekayaan ini, Pak Andika memiliki beragam aset, mulai dari tanah 38,1 miliar rupiah yang tersebar di 3 negara, yaitu Indonesia, Australia, dan juga Amerika. Selanjutnya, ada kas yang senilai 126,9 miliar rupiah, surat berharga senilai 2,1 miliar rupiah, dan juga harta bergerak senilai 10,1 miliar rupiah. Selain itu ada juga dua mobil mewah yaitu Land Rover Sport dan Mercedes-Benz Sprinter dengan total nilai 2,6 miliar rupiah. Dengan harta sebesar ini, Panglima TNI sekarang emang super tajir ya. Bahkan harta ini jauh melampaui Pak Jokowi yang cuma punya 63,3 miliar rupiah dari laporan LHKPN pada tahun 2020 kemarin. Seluruh kekayaan tadi tentu didapatkan dengan tidak mudah. Apalagi jenjang karir keduanya memang menarik untuk ditelusuri. Untuk Bapak Listio Sigit Prabowo, pria asal Ambon, Maluku ini lulus dari Akademi Polisi pada 12 Desember 1991. Di awal karirnya, dia ditugaskan di Polres Metro Tangerang dari 1992 hingga 1995 dengan dua jabatan berbeda, yaitu Samapta dan juga Kepala Unit 2 Satuan Reserse Kriminal. Pada tahun 1995 hingga 1998, pria ini kembali ke Akpol untuk mendidik adik tingkatnya sebagai Komandan Peleton dan juga Komandan Kompi Taruna Akpol. Selepas dari sana, karirnya kemudian melejit pada tahun 1998 karena diangkat sebagai Kepala Bagian Operasi Polres Metro Tangerang. Setelah itu, tidak ada perubahan signifikan hingga dia menduduki beberapa posisi penting di Jawa Tengah. Mulai dari Kapolres Pati pada tahun 2009, Wakapolrestabes Semarang pada tahun 2010, dan menjadi Kapolresta Surakarta di tahun 2011. Setelah itu, pria ini mendapat kenaikan pangkat menjadi Bintang 2 atau Komisaris Besar pada tahun 2012 dan membawa karirnya menuju Jakarta. Tugas pertamanya menjadi Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Setahun kemudian, di tahun 2013, pria ini dipindahkan ke Sulawesi Tenggara sebagai Direktur Reserse Kriminal. Nah, di tahun selanjutnya, dia kemudian tampil dekat dengan Pak Jokowi sebagai ajudan pribadi di periode 2014 hingga 2016. Setelah jabatan ini karirnya kemudian membawanya menjadi Kapolda Banten di tahun 2016.
dan mendapat kenaikan pangkat sebagai Inspektur Jenderal Polri. Dia pun ditempatkan sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri di tahun 2018. Sebelum menjadi Kapolri, Pak Sigit sempat menjadi Kabareskrim pada tahun 2019 dan kemudian dilantik sebagai Kapolri pada tahun 2021. Sedangkan untuk Panglima TNI Andika Perkasa, jenjang karirnya dimulai saat lulus Akademi Militer di tahun 1987. Selama 13 tahun setelah kelulusannya, dia mengabdi untuk Satuan Baret Merah Kopassus. Setelah itu dia melanjutkan studinya di tahun 1999 hingga 2005 di Amerika Serikat. Selepas studi dia pun duduk di beberapa posisi strategis. Contohnya, Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat di tahun 2008 sampai 2009, Sekretaris Pribadi Kepala Staf Umum TNI tahun 2010, Komandan Resimen Induk Kodam Jayakarta tahun 2011, Komandan Resor Militer Kodam 1 Bukit Barisan tahun 2012, lalu Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat di tahun 2013. Di tahun berikutnya, karirnya pun meledak dengan ditunjuk sebagai Komandan Paspampres di periode 2014 hingga 2016. Dari sini nih, karir dari Pak Andika mencengkeram lebih dalam di dunia militer. Selepas dari Paspampres, dia pun ditunjuk dalam beberapa posisi sentral TNI Angkatan Darat, seperti Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Setelah menjabat di sana, seperti yang kita tahu, Andika Perkasa kemudian didapuk menjadi Panglima TNI pada 17 November 2021 kemarin. Tapi pengangkatannya menjadi Panglima TNI sebenarnya kontroversial. Pengamat militer Aris Santoso yang merupakan penulis serta pengamat militer Indonesia meyakini kalau posisi Andika Perkasa tidak lepas dari politik. Apalagi dia adalah menantu dari Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono yang merupakan mantan Kepala BIN yang dekat dengan Jokowi. Dari gemilangnya karir dua orang ini, tentu keduanya memiliki sepak terjang di masing-masing wilayah. Dari panjangnya karir yang ditempuh, Pak Sigit sudah menangani beberapa kasus besar. Mulai dari kasus penyiraman Novel Baswedan, penangkapan Joko Chandra, dan Maria Pauline Lumowa. Kebakaran Kejagung hingga kasus yang paling panas yaitu Brigadir J dan Verdi Sambo. Untuk kasus anyar ini, Pak Sigit itu total banget mengusut kejadian tersebut karena diisukan terancam dicopot akibat diduga dekat dengan Verdi Sambo yang kemudian ditepis mentah-mentah. Sedangkan untuk Pak Andika Perkasa, operasi militer yang dia jalani ternyata hanya sedikit. Dari berita yang didapatkan, dia cuma terlibat dalam beberapa misi dalam negeri saja. Mulai dari operasi Timor Timur di tahun 1990, operasi teritorial Timor Timur di tahun 1992, operasi Bakti TNI di Aceh tahun 1994, dan dalam beberapa operasi militer khusus Papua. Dengan sedikitnya keterlibatan dalam operasi militer, pria yang satu ini harus ikhlas karena terus dianggap tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin TNI secara keseluruhan. Nah, itu tadi video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya ya.